Hai, welcome to my channel. Jadi hari ini aku mau ngomongin tentang produk barunya Something. Ya, ini adalah retinolnya mereka yang kemarin menghebohkan Instagramku. Jadi, sebenarnya aku pakai ini tuh sudah mulai Februari, sejak vitamin C-nya ini launching. Jadi kemarin di eventnya itu sebenarnya aku sudah dikasih si retinolnya ini, dan secara tidak sengaja karena aku goblok, aku nyetori ini sudah aku posting, tapi ternyata ini masih rahasia. Jadi ya sudahlah, sebagian besar followerku sudah tahu bahwa Something akhirnya mau ngeluarin retinol. Jadi retinol ini launching kemarin pada tanggal 5 Mei 2020. Nah, aku pakainya sudah mulai Februarinya. Jadi ini sudah lumayan lama aku pakai, sudah 3 bulan aku pakai. Jadi seperti apakah performanya? Kita bahas satu-satu aja. Jadi ini judulnya adalah Something level 1% retinol dengan enkapsulasi retinol. Nah, ini yang spesial. Ini datang dengan kemasan kecil seperti ini 20 ml, jadi sama kayak serum-serumnya yang dulu. Bukan yang sekarang kan serum-serumnya gede-gede kayak gini. Cuman ini yang kemasannya 20 ml. Tapi menurut aku 20 ml cukup untuk sebuah retinol. Kualitasnya juga sama, pipetnya segala macamnya sama aja. Cuman ini botolnya botol yang warnanya itu hijau-hijau. Lucu sih hijaunya. Pemilihan warna hijaunya tuh lucu, kayak lebih elegan ngono. Simple sleek, kalaupun dibawa bepergian kemana-mana ini nggak makan tempat. Aku suka pemilihan kemasan yang simple seperti ini. Pipetnya polosan, tidak ada penahannya. Sebenarnya aku lebih suka kalau ada penahannya, karena penahannya itu pertama dia membuat produknya itu stay di dalam. Jadi ketika kita ambil gini, dia itu kan bakal kalau melorot nih si produknya itu loh. Jadi nggak belepotan di leher botolnya. Yang kedua, kalau misalkan pun ini mungkin baru tak tutup, belum bener-bener kekunci gini, kalau keguling apa kesenggol ngono dia nggak bakalan tumpah. Tapi kalau ini ya tumpah ngono sih. Teksturnya dia itu encer, watery gini, tapi finishnya itu menurut aku agak oily. Jadi aku pakainya ini di stepnya oil base serum, bukan di water base, walaupun bahan utamanya itu air. Dia gampang meresap, bukan yang tacky oily gitu nggak. Kalau dibilang water base, finishing akhirnya menurut aku dia lebih ke arah oil base, tapi bukan oil base yang pekat yang kental gitu, enggak, bukan yang bener-bener oil gitu, enggak, kayak light oil. Aromanya menurut aku ada kayak aroma bunga-bunga, sedikit bunga-bungaan gitu, bukan bayanganku ya, karena dia itu retinol, bayanganku bakalan yowes kayak aroma kimia retinol biasa, karena biasanya retinolku tuh aromanya seperti itu, tapi ini ada sedikit kayak aroma bunga-bungaan enak gitu. Aku suka sama aromanya. Nah, yang perlu dibahas yang pertama adalah retinol. Jadi retinol itu apa sih? Ya mungkin teman-teman sudah semua paham semua kalau di sini sudah lama, tapi mungkin kalau kamu baru di sini, kita bahas sedikit tentang retinol. Jadi retinol itu apa? Retinol adalah vitamin A, dia turunannya vitamin A. Vitamin A itu pure formnya adalah retinoid acid. Jadi retinol itu nanti bakalan diubah menjadi retinaldehyde, diubah menjadi retinoid acid. Jadi memang butuh 2 kali proses untuk menjadi aktif di kulit kita. Nah, fungsinya apa retinol ini? Sebenarnya fungsi utamanya itu adalah untuk membuat turnover sel kita itu menjadi lebih cepat. Jadi kamu tahu seiring bertambahnya usia, pergantian sel kita itu menjadi lebih lambat ngono loh. Jadi numpuk sel-sel kulit mati. Makanya kita butuh sesuatu untuk membuat si pergantian atau siklusnya itu menjadi lebih cepat kembali. Nah, fungsi utamanya retinol itu adalah seperti itu. Tapi selain itu, dia juga berfungsi berbagai macam sih sebenarnya. Mulai dari dia membantu untuk membentukkan kolagen dan elastin. Makanya kulit kita itu jadi lebih plump, lebih kenyal, lebih pokoknya sing wis tua-tua, wis kempot itu menjadi lebih terisi ngono lah ya. Fine line, wrinkle itu menjadi lebih tersamarkan juga karena diisi sama si kolagen sama si elastin itu. Kemudian membuat kulit itu menjadi lebih, teksturnya menjadi lebih halus. Yang awalnya jeglong-jeglong, kosong-kosong menjadi lebih penuh, akhirnya kan secara tekstur dia menjadi lebih halus juga. Kemudian membantu juga untuk mengontrol jerawat kita. Aku sendiri satu testimoni hidup di mana kulitku sangat terbantu banget dengan adanya retinol. Jerawatnya tuh menjadi sangat terkontrol setelah pakai retinol. Kemudian selain itu juga membuat noda bekas jerawat kita itu menjadi lebih cepat tersamarkan, karena turnover sel kita itu menjadi lebih cepat, otomatis kan pergantian selnya menjadi lebih cepat. Nah, itu menjadi lebih cepat hilang juga si noda-nodanya itu. Kemudian juga membuat warna kulit kita menjadi lebih merata, membuat kulit kita lebih bright, itu macam-macam lah. Pokoknya retinol itu fungsinya macam-macam. Jadi ini isinya adalah retinol, 1% retinol. Nah, ini yang spesial itu adalah enkapsulasi. Jadi ini bukan pure retinol, tapi retinolnya itu dienkapsulasi. Kenapa dienkapsulasi? Pertama, karena untuk bisa membuat dia lebih stabil sama sinar UV. Jadi dia itu bisa masuk ke dalam kulit kita dulu, tidak gampang teroksidasi. Karena kamu tahu ya, sebenarnya sebuah retinoid itu kenapa kita tidak boleh pakai di siang hari? Itu sebenarnya bukan karena fotosensitifnya. Karena kita mau pakai malam, pagi, siang, sore pun kita bakalan tetap fotosensitif. Yang membuat kita tidak boleh pakai siang-siang itu adalah karena formulasinya rusak kalau kena sinar UV. Jadi percuma pakainya. Tapi karena dienkapsulasi, dia itu
pecahnya di dalam. Jadi dia masuk dulu ke dalam kulit kita, baru setelah itu dia memecah ngono menjadi retinol yang aktif. Jadi makanya dia nggak gampang oksidasi. Formulanya sendiri itu dia gampang oksidasi. Ini memang nggak masalah dipakai untuk siang, walaupun memang secara dari somethingnya sendiri mereka menyarankan untuk pakai malam untuk lebih efektifnya, tapi sebenarnya secara formulasinya ini nggak masalah kamu pakai siang atau malam. Yang kedua adalah aman dan gentle untuk kulit yang sensitif sekalipun, karena nggak langsung kontak yang ditaruh yang langsung bereaksi gitu loh. Jadi dia pelan-pelan masuk dulu, setelah itu dia baru memecah kapsulnya, baru setelah itu dia aktif kembali ke permukaan, bekerja di permukaan gitu loh. Jadi bukan yang langsung ditaruh di kulit kita terus langsung bereaksi, karena kamu tahu ya, sebuah retinoid itu kan, apalagi ini retinol 1%, ini sebenarnya 1% hitungannya ya lumayan kencang, kalau di kulitku sendiri lumayan kencang. Jadi makanya bentuk enkapsulasi seperti ini enak kalau kulit kamu sensitif, kamu butuh sesuatu retinol yang lumayan kencang, yang powerful, tapi tidak membuat kulit kamu jadi terlalu kering atau iritasi. Mantap. Nah, something ini mengandung 1% enkapsulasi retinol, tapi selain retinol, dia juga mengandung ceramide, berfungsi untuk membuat kulit kita itu lebih lembab juga. Selain itu, dia juga mengandung allantoin sama hyaluronic acid. Allantoin berfungsi untuk melembabkan, hyaluronic acid berfungsi sebagai humectant. Jadi kamu tahu tubuh kita butuh humectant untuk menarik kelembapan dari sekelilingnya untuk ditaruh di permukaan kulit kita. Jadi memang dia itu berfungsi untuk melembabkan. Jadi selain dia itu membuat kulit kita itu turnover-nya menjadi lebih bagus gara-gara si retinolnya itu, dan kebetulan retinolnya juga gentle, tapi juga membuat kulit kita itu lebih lembab gara-gara ada allantoin, ceramide sama hyaluronic acid itu. Nah, performanya seperti apa? Pertama, layeringnya, dia aku pakainya di stepnya oil based serum. Jadi memang dia itu setelah aku pakai humectant dulu, karena dia bentuknya emollient, jadi aku pakai dia sebagai emollient, kemudian aku seal dengan sesuatu yang oklusif. Nah, nge-layernya pun juga gampang. Dia nyerap, nggak membuat kulitku menjadi kayak layer setelahnya tuh jadi nggak bisa masuk juga nggak. Dia membuat kulit aku menjadi, kalau dibilang berminyak, enggak, dia light oil, tapi enggak yang berminyak. Aku tunggu sekitar 1 menit dia sudah menyerap, bukan menimbulkan muka yang rasanya greasy atau gimana, atau lengket-lengket juga enggak. Aku seal lagi pakai oil juga enggak masalah, aku seal pakai moisturizer pun juga enggak masalah. Aku tidak menemukan ada sesuatu yang bermasalah di layeringnya. Nah, kalau dengan bahan yang lainnya, aku gabungin dengan AHA, dia membantu untuk membuat noda bekas jerawatku itu menjadi lebih cepat tersamarkan. Aku gabungkan dengan BHA, dia membuat jerawatku yang meradang itu menjadi lebih kalem, jadi mantep banget. Kemudian Kak gabungin dengan vitamin C, itu dia juga membantu untuk membuat mukaku itu menjadi lebih merata warnanya. Kemudian arbutin juga, niacinamide, niacinamide itu jodohnya malahan. Jadi kalau dia digabungkan dengan niacinamide membuat kulitku menjadi lebih lembab, plum gitu, terutama niacinamide sama hyaluronic acid. Itu jodohnya si retinol ini. Jadi ketika digabungkan dengan itu membuat mukaku jadi lebih, rasanya lebih penuh, lebih lembab loh. Mantep banget. Untuk eksfoliator, memang ku ketaruhnya eksfoliator itu mesti di awal, jadi bukan di stepnya serum, mesti ku taruh di awal kalau aku pakai ini. Jadi aku pakai eksfoliator, kemudian hidrator, baru pakai ini. Hidratornya pun berlayer-layer, nggak tahu, aku tergantung aku butuhnya apa, intinya memang harus ada hidrator di selah-selahnya. Untuk vitamin C, kontak langsung pun kalau di kulitku sendiri nggak masalah, bahkan kemarin aku cobain dengan AA, ascorbic acid pun pakai ini juga nggak masalah. Ini gentle kok, nggak yang terlalu harsh atau gimana, enggak. Aku merasakan banyak retinol lain yang lebih harsh, lebih membuat kering dibandingin ini, nggak kering belas, walaupun 1%, walaupun ini powerful loh. Dan satu lagi penilaian poin retinol bagiku adalah dia nggak boleh membuat kulit mukaku menjadi agak pink, karena kulitku secara keseluruhan itu undertone-nya yellow. Kalau misalkan dipakein retinol yang agak membuat jadi pink, beda banget rasanya tuh, kayak muka tuh beda banget warnanya, kelihatan banget ya, apalagi cowok nggak pakai makeup gitu kan ya, kelihatan banget. Nah ini nggak membuat mukaku menjadi pink sama sekali, nggak. Aku awalnya kaget, ini 1%, harusnya 1%, bahkan kemarin aku pakai yang 0,6% retinol itu membuat mukaku pink, tapi ini gak pink sama sekali. Mantep kan? Aku suka banget sama ini. Nah, kenapa aku bilang powerful? Ini memang gak bekerja di minggu-minggu awal. Minggu-minggu awal aku merasa bahwa karena memang sebelumnya aku pakai retinol 1% plus HPR 5%. Jadi ada satu produk yang isinya seperti itu. Ketika aku pakai ini, otomatis kan dia kan turun ya, turun kekuatannya. Awal-awal di minggu pertama kedua aku pakai ini kayak rasanya aku kayak nggak pakai retinol. Tapi setelah 2 minggu baru kerasa, ini kembali lagi nih kulitku kayak pakai retinol. Karena aku itu menilai retinol seperti itu. Aku nggak bisa langsung secara, ini jadi kayak gini, jadi karena kulitku sudah bertahun-tahun pakai retinol. Jadi rasanya aku bisanya itu membandingkan dengan retinol yang awal sebelumnya seperti apa. Jadi ini ketika aku bandingkan dengan retinol sebelumnya yang isinya itu adalah 1% retinol plus HPR 5%,
dipakein ini awalnya memang dia mengalami penurunan, tapi setelah itu dia mulai rasanya kulitku seperti retinol lagi. Nah itu enkapsulasi memang seperti itu, memang pelan-pelan bekerjanya, nggak langsung jeder gitu, gentle tapi powerful. Jadi kesimpulannya seperti apa? Cobain aja, beneran. Ini untuk harga segini, ya kan? Aku nggak bakal mention harganya berapa, tapi harganya affordable karena ini something dengan kualitas yang bagus, formulasinya oke, dengan kekuatan yang sebenarnya bisa kamu atur. Jadi kalau misalkan nih kamu merasa bahwa ini terlalu harsh, kamu bisa pakai moisturizer dulu sebelumnya, baru setelah itu kamu pakai ini nih. Jadi tadi tentang something, aku berharap semoga memberikan faedah, semoga memberikan manfaat. Aku suka banget sama something ya. Jadi thank you so much for watching. Aku kasih linknya nanti untuk membelinya di bawah di description box. Thank you so much for watching. See you.